Assalamualaikum kalian semua, semoga kalian semua selalu sehat. Kembali lagi bersama channel kami Randy Oscar. Buat kalian yang baru saja bergabung, silahkan like, komen dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Episode pun dimulai, saat Buddy dan Naku hendak pergi menuju kamar data, tiba-tiba mereka dicegat oleh Kala, Ruff dan juga Lila. Mereka pun terus mencaci Naku dan Buddy, kemudian Ruff menyuruh Naku untuk segera pergi membawa kopernya menuju kamar barunya, yaitu kamar data. Naku pun mengangkat kopernya, sebelum menuju ke kamar data. Naku pun berdoa sejenak kepada dewa, dan ia mengadu apa yang sedang ia rasakan saat ini. Naku terus menangis. Keesokan harinya, Buddy terus melamun memikirkan putri kesayangannya itu dan ia menangis. Tiba-tiba Gampat bermimpi bahwa dia mempunyai uang banyak. Buddy pun kesal dan segera membangunkannya, dan memaki-maki si Gampat. Sedangkan di sisi lainnya, di kamar Kisor membangunkan Kala. Kala mencacinya, Kisor pun terdiam. Sementara itu Nakusha masih berada di depan kuil dengan kopernya. Buddy melihatnya, dan menghampirinya. Buddy terus menghibur putrinya. Kemudian Nakusha pun pergi menuju kamar data. Ia melihat ruangan itu dan teringat dengan kenangan-kenangannya saat bersama data. Tiba-tiba Baji pun datang menghampiri Naku, dan Baji pun memarahi Nakusha. Baji berkata, semua ini karena kamu, semua kesalahanmu Naku, kau adalah penyebabnya Kak Data sampai saat ini pun tak tahu keberadaannya di mana. Kemudian Baji menerima telepon dari Data, dan Data menyuruhnya untuk segera datang menghampirinya. Baji pun pergi, dan Naku kembali menangis. Lalu Naku meletakkan patung yang diberikan ibunya di meja, dan Naku kembali mengingat kenangan-kenangannya bersama Tuan Data. Di balik pintu Kisor tersenyum melihat Naku yang sedang berdoa. Kemudian Kisor datang masuk menghampiri Nakusha, dan ingin mengatakan sesuatu. Lalu Kisor menutup pintunya agar tidak ada yang mendengarnya. Kemudian Kisor pun mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkanmu Naku, yaitu Kala. Aku belum bisa menolongmu, ujar Kisor pada Naku. Jika sudah tepat waktunya, aku pasti akan membuka semua kejahatan-kejahatan Kala. Kemudian Kisor pun membelai rambut Nakusha, dan Kisor pun pamit pergi. Hati Naku seketika agak sedikit lega. Kemudian ia membereskan kamar barunya itu. Di saat merapikan kamar, Naku terkejut melihat ada senjata di atas bantal Data. Lalu Naku pun berusaha menggenggamnya, sambil bergetar. Ia nampak ketakutan. Kemudian Data pun tiba. Naku terkejut dan merasa ketakutan. Mengapa kau takut memegang senjata itu? Jika kau mau menjadi istriku, kau harus berani memegang senjata itu. Tangannya gemetar. Kemudian Data menghampirinya dan mencengcengkram mulut Nakusha. Nakusha hanya diam tak berkutik. Naku hanya memandangi wajah Data itu yang penuh dengan darah. Kemudian Data berkata, kalung Mahasutra yang kupakaikan kepadamu, bukan berarti menandakan jika aku menginginkanmu Naku. Data terus mencacinya. Kemudian Data pun duduk di kursi. Naku berniat ingin membersihkan wajah Data yang penuh dengan darah. Naku berkata, Tuan izinkan aku membersihkan darah di wajahmu. Sembari Naku mendekat ke hadapan Data, namun Data hanya terdiam sinis. Raut wajah dendam dan kesalnya kepada Naku belum juga terobati. Kemudian Data pun mendorong Nakusha ke sofa, dan berkata, darah di wajahku ini adalah darah orang yang telah mengkhianatiku Naku. Naku pun merasa ketakutan. Di sisi lain, Ruff dan Lila datang menghampiri Buddy, dan mencaci habis-habisan. Buddy pun hanya bisa menangis, mendengar hinaan yang dilemaparkan Ruff dan Lila, hingga membuat Buddy pun lemas. Kejahatan mereka seakan-akan tidak bisa. Di kamar,
Baji dan Data sedang membahas tentang musuhnya yang berkhianat, kemudian Data pun menyindir Nakusha. Nakusha yang berada tepat di samping Data, hanya bisa menundukkan kepalanya, kemudian Data menyuruh Baji untuk segera mengatasinya. Kemudian Badi pun datang, untuk memberikan makan kepada Nakusha. Data yang melihat itu berkata, "Mertuaku, aku tahu kau ingin memberikan dia makan, dan aku tahu itu bukan untukku, tapi Naku tidak boleh makan. Aku akan membawanya pergi ke suatu tempat." Kemudian Data pun menggenggam tangan Naku dan membawa turun ke bawah. Sesampainya di bawah, Kisor, Sahib dan Kala pun kaget. Data akan membawa Naku kemana? Kala memanggil Data, namun Data pun tidak sedikit pun menghiraukannya. Data terus berjalan keluar sembari memegang tangan Nakusha. Nakusha tidak bisa berbuat apa-apa, dia ketakutan. Saat tiba di sana, Naku pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Orang tergantung di atas pohon dengan posisi badan terbalik, kaki yang diikat ke atas. Kemudian, Data pun mengajak turun Nakusha, untuk melihat apa yang dia akan lakukan kepada pria itu. Naku pun semakin merasa ketakutan dan tegang karena hal seperti ini baru pertama kali dilihatnya. Kemudian Data menyuruh Naku untuk mendekat. Sambil membentaknya, "Kemari kau." Naku pun mencoba mendekati Data, kemudian Data menodongkan senjata kepada Nakusha, dan berkata, "Kau lihat orang yang ada di depanmu ini. Dia adalah pengkhianat, beginilah nasib pengkhianat di depanku." Kemudian Data memberikan senjata kepada Nakusha. Data menyuruh Naku untuk menembaknya. Naku pun gemetar, kemudian Data membentaknya, "Ayo cepat lakukan." Kemudian Naku pun membidiknya. Setelah Nakusha berhasil membidik pria itu, Naku pun tertunduk lemas, karena syok. Dia tak menyangka bahwa dia telah membunuh seseorang. Untuk pertama kalinya, Naku hanya bisa menangis sambil tangannya bergetar. Kemudian Data berkata, "Bagus Naku, jika kau ingin menjadi istri seorang Data kau harus terbiasa memegang senjata, karena pekerjaanku seperti ini," ujar Data. Nah, makin seru bukan? Oke, cukup sekian dulu episode kali ini. Mimin mohon pamit undur diri, nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.